Nah, kita bahas lagi tentang apa itu kontaktor. Secara fisik kontaktor seperti ini, dia punya coil di dalamnya. Ini adalah simbol untuk coil. Untuk mengaktifkan coil, kita memberikan sinyal listrik di A1 dan A2. Kalau di sini posisi A1 dan A2-nya ada di sini ya. A1 dan A2. Begitu A1 dan A2 itu kita beri sinyal listrik, maka akan menghasilkan magnet di dalam coil ini. Di dalam kontaktor ini. Saat terjadi medan magnet, maka aktivitas dorong atau tarik di sini akan berlangsung. Sehingga kontak yang tadinya terbuka atau NO seperti ini akan bisa tertutup. Ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup. 3 kontak ini disebutnya dengan kontak utama, yaitu kontak L1, L2, L3. Masuk sini, 1, 2, 3. Kemudian akan keluar dari sini menjadi T1, T2, T3. Secara penomoran ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang hitam ini disebutnya dengan kontak utama, atau ini bagian tengah adalah main kontak. Kemudian kontaktor juga dibekali dengan auxiliary relay, auxiliary kontak atau kontak bantu. Kontak bantu inilah nantinya kita pakai untuk melakukan logic controlling, untuk melakukan pengaturan yang lain selain ngatur motornya on dan off. Auxiliary kontak atau kontak bantu ini ada yang NO seperti ini, normally open, ada juga yang NC atau normally close seperti ini. Kalau di terminal ini yang NO nomor 13 dan nomor 14, yang NC nomor 21 dan nomor 22. Jadi secara fungsi sebenarnya kontaktor ini menyerupai saklar, sama seperti saklar. Hanya saja dia kita gunakan untuk melakukan switching atau pensaklaran beban-beban yang besar, yang dayanya bisa sampai puluhan ribu watt. Dengan daya yang besar itu tidak aman kalau orang yang melakukan switching secara langsung, sehingga si kontaktor ini yang kita perintahkan untuk melakukan switching. Kapan dia switch on, kapan dia switch off, tergantung bagaimana kita memberi sinyal kepada A1 dan A2. Kalau kita berikan sinyal ke sini, cukup listrik yang kecil saja kalau A1, A2 ini. Biasanya tegangan 220 volt masuk ke sini. Begitu ini masuk, terproduksi medan magnet, sehingga kontak utamanya akan switch on, menutup, kontak bantunya juga akan ada yang menutup, ada yang kebuka. Di beberapa perkembangan kontaktor A1 dan A2 ini tidak selalu pakai tegangan AC 220 volt, tapi beberapa sudah menggunakan tegangan DC 24 volt. Maka yang kita perlukan energinya lebih kecil lagi, tegangannya lebih kecil lagi. Bisa menggunakan DC 24 volt, coil atau kumparannya nyala, maka di sini akan aktif. Fungsi dari kontaktor itu adalah menyambungkan daya dari line untuk masuk ke motor listrik 3 pas dengan melakukan switching ini di switch 1, 2, dan 3. Kontaktor diaktifkan dengan magnet untuk switchingnya. Nanti magnetnya diaktifkan oleh sinyal listrik yang lain. Kontaktor ada 2 bagian utama. Bagian yang pertama adalah yang ini, kotak ini, namanya coil atau kumparan. Sedangkan kontak-kontak ini adalah bagian besar yang kedua, yaitu kontak. Garis putus-putus ini menandakan bahwa kontak-kontak yang ada di sini dikendalikan oleh coil yang ada di sini. A1 dan A2 adalah terminal atau tempat menyambung dari coil untuk masuk ke sinyal listrik. Begitu sinyal listrik dimasukkan ke sini, timbul magnet,
kontak-kontak ini bisa ditarik. Tek, gitu. Begitu ini ditarik, arus akan masuk ke sini, sini, dan sini. Pada saat ini diputus sinyalnya dari A1 A2 dari sumber listrik, magnetnya hilang, maka ini akan kembali ke posisi semula. Itu adalah fungsi atau kerja utama dari kontaktor.